Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, kali ini saya mau mengangkat topik tentang topik dari mata kuliah seminar proposal penelitian hukum keluarga terkait dengan bagaimana merumuskan problem riset atau formulating research problem. Sebelumnya barangkali kita perlu jelaskan dulu tentang pentingnya problem riset itu. Problem riset atau penelitian berfungsi sebagai fondasi bagi sebuah penelitian. Jika problem riset bisa dirumuskan dengan baik, maka Anda bisa berharap akan adanya kajian yang baik. Menurut Gerlinger, jika seseorang mau memecahkan problem, maka ia mesti mengetahui secara umum apa problem itu. Bisa dikatakan juga bahwa sebagian besar problem terletak pada pengetahuan tentang apa yang bisa dicoba untuk dilakukan oleh seseorang. Dari mana problem itu bersumber? Sumber-sumber problem itu tentunya ya seputar manusia ya. Dari manusia itu sendiri, kemudian masalah-masalah yang dihadapi manusia, program-program yang juga dicanangkan atau dirancang oleh manusia, kemudian gejala-gejala yang muncul pada manusia secara individu maupun dalam kelompok di masyarakat. Bagaimana pertimbangan memilih problem riset? Apa pertimbangan memilih problem riset? Ada beberapa pertimbangan yang bisa digunakan untuk memilih problem riset itu. Pertama, terkait dengan minat riset. Kemudian, besarnya atau magnitud besarnya problem itu. Apakah ini problem ini cukup besar, cukup signifikan? Kemudian, adanya konsep pengukuran untuk penelitian kuantitatif. Measurement of concept in quantitative studies. Jadi kalau kita nanti penelitiannya kuantitatif, kira-kira kita sediakan dulu konsep pengukurannya bagaimana. Kemudian perlu kita pertimbangkan tingkat penguasaan atau keahlian, level of expertise, penguasaan kita sendiri tentunya ya. Kemudian relevansinya bagaimana dengan disiplin kita, dengan program studi kita. Kemudian yang terakhir adalah yang perlu menjadi pertimbangan adalah ketersediaan data, availability of data. Karena bisa dikatakan akan ada penelitian kalau memang tidak ada proses pengumpulan dan proses analisis terhadap data. Apa itu contoh problem riset? Misalnya kita melihat tentang pecandu alkohol atau alkoholisme. Kalau kita melihat tentang fenomena tentang pecandu alkohol, tentunya kalau kita mengikuti langkah-langkah, tentu langkah pertama adalah identifikasi atau menentukan masalah. Misalkan, anggap saja masalah sudah kita tentukan, yaitu persoalan alkoholisme. Kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua. Langkah kedua itu adalah merinci ataupun memilah-milah. Merinci ataupun memilah-milah. Bagaimana cara memilah-milah itu? Misalnya,
bisa dirinci dari masalah alkoholisme itu. Pertama adalah profil pecandu alkohol. Yang kedua adalah penyebab orang menjadi pecandu alkohol. Yang ketiga, proses menjadi pecandu. Yang keempat, dampak pecandu pada keluarga. Yang kelima, sikap masyarakat terhadap pecandu. Yang keenam, efektivitas model penanganan terhadap orang yang kecanduan alkohol. Nah, itu langkah kedua ya. Langkah ketiga setelah kita melakukan satu istilahnya tadi, setelah kita melakukan pemilah-pemilahan, kemudian langkah ketiga adalah memilih, yaitu pengaruh pecandu alkohol terhadap keluarga. Ini berarti kita sudah mulai memilih dari berbagai macam pilihan. The effect of alcoholism on the family. Kira-kira itu topik yang kita pilih. Setelah itu, setelah kita memilih topik, maka dilanjutkan dengan langkah keempat, yaitu mengajukan pertanyaan. Misalnya, pertanyaan pertama, apa dampak alkoholisme terhadap hubungan perkawinan? Bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan anak? Dan ketiga, apa pengaruhnya terhadap keuangan keluarga? Misalnya dari satu topik melahirkan misalnya tiga pertanyaan. Jadi kita sudah sampai kepada langkah keempat, kemudian langkah kelima adalah merumuskan tujuan. Nah, tujuan itu bisa kita bagi menjadi dua, misalnya ya, tujuan utama untuk mengetahui pengaruh alkoholisme pada keluarga, tapi tujuan yang spesifik paralel sebenarnya dengan pertanyaan yang spesifik, yang tiga pertanyaan tadi, yaitu untuk memastikan dampak alkoholisme pada hubungan perkawinan, yang kedua untuk menentukan bagaimana alkoholisme mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak-anak, yang ketiga adalah untuk mengetahui efek alkoholisme pada situasi keuangan keluarga, dan lain-lain. Kemudian langkah keenam. Langkah keenam adalah menilai tujuan-tujuan ini dengan mempertimbangkan pekerjaan yang terlibat. Artinya kalau kita memilih topik ini menjadi bahan kajian dan penelitian kita, kira-kira pekerjaan yang terlibat itu apa saja, atau melibatkan pekerjaan apa saja. Kemudian waktu yang tersedia itu ada berapa lama, cukup waktu atau tidak. Kemudian yang ketiga misalkan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangannya berapa, dan kira-kira adakah dukungan, kira-kira cukup memadai atau tidak. Kemudian keahlian teknis Anda sendiri, atau atau juga mungkin supervisor penelitian Anda di bidang tersebut. Jadi itu juga perlu menjadi pertimbangan ya. Kemudian periksa kembali semua langkah-langkah itu. Misalnya kita bisa mengambil contoh yang kedua, yaitu contoh yang problem risetnya misalnya ini yang lebih dekat dengan keluarga, yaitu problem perceraian. Anggap saja langkah pertama kita mengidentifikasi dan menentukan. Kita tentukan itu sebenarnya langkah pertama, kita sudah menentukan kita mau mengambil topik seputar perceraian. Nah, dari situ kemudian kita melakukan langkah kedua, yaitu memilah-milah profil perceraian, penyebab terjadinya perceraian atau penyebab adanya perceraian, kemudian proses terjadinya perceraian, efek perceraian pada terhadap anak, kemudian sikap masyarakat terhadap perceraian, efektivitas mediasi misalnya di dalam perceraian. Ini beberapa satu topik yang kemudian dipilah-pilah ya. Itu sudah langkah kedua. Langkah ketiga, pilih. Setelah dipilah-pilah, pilih kira-kira mau apa. Misalnya milihnya adalah efek perceraian terhadap keluarga. Nah, dari
pilihan topik ini, apa pertanyaan yang mau diajukan? Misalnya tiga pertanyaan. Apa dampak perceraian terhadap relasi antar mantan suami dan istri dan keluarganya? Misalnya, bagaimana efek perceraian terhadap kehidupan anak? Apa efek perceraian terhadap keuangan keluarga? Itu sudah sampai kepada langkah keempat ya. Langkah kelima adalah merumuskan tujuan. Ya, ada dua tujuan, tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama adalah untuk menemukan efek perceraian terhadap kehidupan keluarga. Itu tujuan utamanya secara umum ya. Sementara tujuan khusus, bagaimana tadi, secara paralel sesuai dengan tiga pertanyaan yang diajukan, yaitu untuk memastikan dampak perceraian pada hubungan pernikahan, untuk menentukan cara perceraian mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak-anak, kemudian untuk mengetahui efek perceraian pada situasi keuangan keluarga. Langkah keenam, apa itu menilai ulang ya. Dinilai ulang apa saja pekerjaan yang terlibat, waktu yang tersedia, sumber daya keuangan yang Anda inginkan atau yang Anda miliki, kemudian keahlian teknis Anda dan dan pembimbing Anda di bidang ini. Kemudian kita melakukan cek ulang. Nah, merumusan problem riset dalam penelitian kuantitatif itu ada sedikit berbeda dengan penelitian kualitatif ya. Dalam riset kuantitatif, Anda atau kamu harus berusaha spesifik mungkin, usahakan persempit wilayah kajian dan buatkan kerangka yang akan membatasi riset Anda. Sedangkan dalam riset kualitatif, upaya mempersempit wilayah kajian, metode, dan kerangka kerja dapat diabaikan. Anda harus tetap berusaha fleksibel, terbuka, dan bebas untuk memasukkan ide-ide baru atau mengeluarkan aspek-aspek yang ada yang pada mulanya Anda masukkan tapi kemudian dipandang tidak relevan. Pada tahap awal, Anda hanya perlu mengidentifikasi topik utama yang akan Anda studi serta aspek-aspek spesifik yang Anda temukan atau gali dari penelitian itu. Ini dari penelitian kuantitatif ya. Kemudian merumuskan problem riset dalam penelitian kualitatif. Jadi berbeda dengan penelitian kuantitatif di mana problem riset dinyatakan sejak awal sebelum pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif problem bisa dirumuskan ulang beberapa kali setelah Anda melakukan pengumpulan data. Problem riset dan strategi pengumpulan data bila perlu bisa dirumuskan ulang pada saat proses pengumpulan data dalam rangka untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang fenomena yang diteliti atau dalam rangka memilih aspek tertentu yang akan lebih didalami. Demikianlah secara singkat presentasi ataupun kuliah kedua yang diberi judul tentang formulating research problem, merumuskan problem riset. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.